Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena ada janji yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup karena kasih dan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Kita hidup karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yang perlu kita utamakan adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pada mulanya adalah Allah. Amin. Karena pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu harus dimulai dengan Allah. Dalam hidup kita pun demikian ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Kami boleh beristirahat. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam Mazmur 55 ayat 23, pemazmur bilang begini, serahkanlah. Sama-sama bilang sama saya harus serahkan. Apa yang kita serahkan, saudara? Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Pemazmur katakan seperti ini karena pemazmur tahu sebagai manusia pun dia punya kekhawatiran. Dan saya percaya setiap kita punya kekhawatiran, minimal satu kekhawatiran kita. Gak ada manusia yang hidup di muka bumi yang tidak punya kekhawatiran. Berarti itu normal, khawatir itu normal. Hanya setelah kita khawatir, apa yang harus kita lakukan? Kan gitu saudara. Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Berarti kalau kita sampai khawatir, kita harus langkah berikutnya adalah menyerahkan, membawa, memberikan kekhawatiran kita ini kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ini akan terjadi. Ia akan memelihara engkau. Sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi khawatir is okay. Kita sebagai manusia punya khawatir, saudara. Cuman kalau kita sampai khawatir, maka harus bawa kekhawatiran kita. Jangan tenggelam dalam kekhawatiran kita. Ada yang khawatir akan suaminya, ada yang khawatir akan istrinya, ada yang khawatir akan anak-anaknya, ada yang khawatir akan masa mudanya, ada yang khawatir akan hari depannya, ada yang khawatir akan ekonominya, ada yang khawatir akan usaha dagang bisnisnya, ada yang khawatir akan sakit penyakitnya. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kalau engkau sampai mengalami kekhawatiran, maka yang harus kau lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya adalah serahkan. Sama-sama yuk bilang sama saya harus menyerahkan kekhawatiran saya. Nah, namanya kalau sudah diserahkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan lagi engkau mengambil kembali, karena itu udah diserahkan. Karena setiap kekhawatiran itu membuat goyah. Makanya pemazmur bilang tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kalau orang benar itu masih berkutat dalam kekhawatirannya, kalau orang benar itu masih terus-menerus memikirkan kekhawatirannya, maka dapat dipastikan dia akan goyah. Goyah. Karena apa? Karena kekhawatirannya. Aduh gimana ya nanti ya? Aduh jangan-jangan. Aduh benar juga kan terjadi juga. Karena apa? Karena kekhawatirannya. Dia mulai goyah dengan segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu yang akhirnya membuat orang percaya takut. Iya kan? Menghadapi ini, menghadapi esok, menghadapi itu. Akhirnya kita mulai goyah. Benar gak ya si Tuhan sanggup tolong saya? Benar gak ya kok kelihatannya belum ada jalan keluar sampai sekarang? Karena kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita, saudara. Tapi hari ini saya ajak ke dalam tangan Tuhan. Kekhawatiran kita bawa. Ya, kita mau bawa kekhawatiran kita. Apapun jenis kekhawatiran kita bawa. Dan ingat, ketika kita sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka jangan engkau ambil lagi kekhawatiran itu. Engkau takut-takuti lagi dirimu sendiri. Engkau buat stres lagi dirimu sendiri. Karena kekhawatiran itu harusnya sudah berpindah tangan dari tanganmu kepada tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berperkara terhadap kekhawatiran. Makanya tadi Mazmur bilang, kalau engkau menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, dampaknya ia akan memelihara engkau.
Sekarang lebih memilih mana? Kita lebih memilih hidup kita dipelihara oleh Tuhan atau kita tenggelam dalam kekhawatiran kita? Keputusan ada di tanganmu. Kalau kita memilih untuk kekhawatiran kita berkelanjutan, maka engkau akan goyah. Tapi kalau engkau menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang akan berperkara dalam hidupmu. Amsal 12 ayat 25 jelas mencatat tentang kekhawatiran. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi orang yang tinggal dalam kekhawatiran pelan tapi pasti dia akan semakin lemah. Membungkukkan orang, semakin hari semakin terpuruk. Semakin hari semakin hancur. Karena apa? Karena kekhawatiran itu. Mau melangkah gak bisa, mau bertindak takut karena gak menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Saya gak tahu apa yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini. Di hari ke-20 secara khusus di tahun 2026. Tapi yang saya tahu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, bawa, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita hidup bukan karena kenyataan yang kita hadapi, kita hidup bukan karena apa yang terjadi hari-hari ini, kita hidup karena tangan Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Kalau kita tahu karena tangan Tuhan yang memberikan kita kehidupan, maka bawa hidupmu kepada Tuhan. Ya, bawa hidupmu kepada Tuhan. Mungkin ada yang bilang, tapi pendeta sampai hari ini Tuhan belum tolong saya. Sabar bos, iya kan? Sabar. Jangan atur-atur Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Pokoknya engkau serahkan saja sama Tuhan. Kue sera-sera lah, suka-sukanya Tuhan. Tuhan bilang hari ini terjadi. Tuhan bilang minggu depan terjadi. Tetapi hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Itu yang terpenting. Hari ini saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan untuk membawa kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, engkau yang rindu didoakan untuk membawa kekhawatiranmu kepada Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Dimanapun kau mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Bapa, hari ini secara khusus kami mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk membawa, menyerahkan, meletakkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami dipelihara oleh Tuhan, hidup kami ditolong Tuhan, dan hidup kami dijamin oleh Tuhan. Namun bagian kami harus membawa segala kekhawatiran kami agar kami tidak goyah, agar kami tidak semakin terpuruk. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan, secara khusus mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Tuhan, mereka rindu untuk hari-hari ini membawa kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Kami membawa kekhawatiran kami akan seluruh pergumulan hidup kami. Kami tahu Tuhan pelihara kami, kami tahu Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Sehingga mereka yang sudah menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan hari ini, kami diberi kelegaan, kami diberi ketenangan, kami diberi kedamaian. Karena kami tahu satu permasalahan sudah kami bawa kepada Tuhan. Satu pergumulan kekhawatiran kami sudah letakkan di kaki Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan ketentraman di hati kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Yang lemah diberi kekuatan, yang bimbang diberikan keteguhan. Dan hari ini menjadi hari di mana kami semua mengalami damai, sejahtera Tuhan. Sebab kami sudah membawa kekhawatiran kami kepada Allah yang memelihara hidup kami. Berkat-Mu ada atas setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetaplah bawa segala ketakutanmu, segala khawatirmu, segala kecemasanmu, bawa sama Tuhan. Karena hidupmu milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.